Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Raten Cesarina dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Kerajaan Singasari. Dan juga ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Di antaranya ada letak geografis dari Kerajaan Singasari, awal pembentukan Kerajaan Singasari, prasasti-prasasti yang ada di Kerajaan Singasari, perkembangan pemerintahan, puncak kejayaan, dan juga masa kemunduran dari Kerajaan Singasari. Yang pertama ada letak geografis. Di mana sih letak geografis dari Kerajaan Singasari? Jadi letak dari Kerajaan Singasari itu diperkirakan berada di sekitar Supit Urang, yakni lahan di sekitar pertemuan antara Sungai Berantas dan juga Sungai Bangok. Nah, kota raja ini merupakan kota kuno sebelum bersalin nama menjadi Kuto Bedah. Kuto Bedah merupakan pusat pemerintahan dari Kerajaan Singasari karena wilayahnya yang cukup strategis. Dan juga kota raja ini berfungsi sebagai benteng sekaligus pusat pemerintahan. Yang kedua, ada awal pembentukan Kerajaan Singasari. Sebelum mengadakan persekutuan dengan para Brahmana untuk menyerang Raja Kerajaya atau Kerajaan Kediri, Ken Arok pada mulanya berasal dari sebuah desa kecil, yaitu Singasari yang termasuk wilayah Tumapel. Dia adalah anak buah Tunggul Ametung penguasa di Tumapel. Namun, dia membunuh Tunggul Ametung karena jatuh cinta pada istrinya, Ken Dedes. Dan kemudian dia mendirikan kerajaan yang biasa kita kenal dengan sebutan Kerajaan Singasari. Dan juga ada beberapa prasasti yang ada di Kerajaan Singasari, diantaranya ada Prasasti Mula Melarang, Prasasti Singosari, Prasasti Wurare, dan juga Arca Amul Hapasa. Prasasti Mula Malurung merupakan piagam pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaja. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan telaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda di Kediri atas perintah ayahnya Wisnuwardana Sang Raja Singasari. Yang kedua ada Prasasti Singosari. Prasasti ini merupakan prasasti yang bertarikh pada tahun 1351 Masehi. Ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan sekarang prasasti ini disimpan di Museum Gajah dan ditulis dengan aksara Jawa. Yang ketiga ada Prasasti Wurare. Prasasti ini merupakan sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan Arca Mahaksobia di sebuah tempat bernama Wurare. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan bertarikh pada tahun 1211 Saka atau 21 November 1289. Arca tersebut sebagai penghormatan dan perlambang bagi Raja Kertanegara dan Kerajaan Singasari yang dianggap oleh keturunannya telah mencapai derajat jina atau Buddha Agung. Yang keempat ada Arca Amoghapasa. Arca ini dikirimkan ke Kertanegara kepada Dharmasraya, penguasa kerajaan, atau tanda bahwa kerajaan tersebut telah dikuasai oleh Kertanegara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perkembangan pemerintahan. Terdapat perbedaan antara kitab Pararaton dan juga Nagarakertagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singasari. Yang pertama ada versi Pararaton. Urutan pertama ada Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwabumi pada tahun 1222 sampai 1247 Masehi. Yang kedua ada Anuspati pada tahun 1247 hingga 1249 Masehi, putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Yang ketiga ada Tohjaya pada tahun 1249 sampai 1250 Masehi, putra Ken Dedes dengan Ken Umang. Yang keempat ada Ranggawuni alias Wisnuwardana pada tahun 1250 sampai 1272 Masehi, putra Anuspati, cucu tiri Ken Arok. Yang kelima ada Kertanegara pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi, putra Wisnuwardana.
Yang kedua ada versi Nagarakretagama. Yang pertama ada Rangga Rajasa Samgirinata Putra pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Yang kedua ada Anuspati pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga ada Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1254 Masehi. Yang keempat ada Kertanagara pada tahun 1254 sampai 1292 Masehi. Nah, selanjutnya ada puncak kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kartanagara pada tahun 1268 sampai 1292. Ia merupakan raja tersukses dari Kerajaan Singasari karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Mahara Jadiraja, Sri Kertanegara. Dan juga ada beberapa langkah yang ia lakukan supaya kerajaan tersebut menjadi jaya. Yang pertama, ada mengganti pejabat-pejabat tua dengan pejabat-pejabat yang baru. Yang kedua, menggalang kerjasama atau persekutuan dengan kerajaan lain. Yang ketiga, melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 sampai 1286 Masehi untuk menguasai kerajaan serta untuk melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang keempat ada menguasai Bali pada tahun 1284 Masehi. Yang terakhir ada menguasai Jawa Barat pada tahun 1286 Masehi. Yang keenam ada menguasai Pahang dan Tanjangpura di Kalimantan. Selanjutnya ada masa kemunduran dari Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara berhasil menundukkan Kerajaan Dharmasiraya yang merupakan penguasa Sumatera melalui ekspedisi Pamalayu dan menguasai Kerajaan Bali. Ia menolak permintaan Kubilai Khan untuk mengakui kekuasaan Mongol. Tapi di sisi lain, strategi menaklukkan kekuasaan di luar Jawa berdampak pada lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan, karena Kertanegara mengerahkan angkatan perang untuk mendukung penaklukan terhadap kerajaan lain, yang akibatnya ketika terjadi pemberontakan oleh Bupati Gelang-Gelang yaitu Jayakatwang, Kerajaan Singasari tidak lagi memiliki kekuatan pertahanan. Jayakatwang yang merupakan sepupu, ipar, dan juga sekaligus besan dari Kertanegara berhasil mengalahkan Kerajaan Singasari dan Kertanegara pun terbunuh. Jayakatwang kemudian memindahkan kerajaan tersebut menjadi kerajaan di Kediri. Bersama itu pula, Kerajaan Singasari usai pada tahun 1292. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.